Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi Mendobrak Brigade Pelayanan Kesehatan Makassar. Saya kembali ke Pak Haldin. Tadi sempat tertunda Pak Haldin, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 ini kemudian sejauh mana bisa melindungi masyarakat, khususnya masyarakat miskin? Silakan. Iya. Jadi Perda ini sebenarnya masih efektif juga dilakukan di Kota Makassar, tapi kurang mendetail kalau saya bilang. Seperti tadi dibilang tentang masalah home care kan belum masuk di sini. Makanya saya bilang ini Perda harus direvisi. Tentang masalah tarif juga harus kita revisi. Kalau di situ ada surat di Perda itu ada yang masih 2.000, ada yang 1.000. Kalau memang tidak dibutuhkan, kita hilangkan, gratiskan saja. Dan di situ juga harus diatur tentang masalah mungkin harga 2009 dan harga 2022 sekarang pasti sudah berbeda. Nah, ini harus diatur. Perda nomor 7 tahun 2009 ini sudah diatur dan dibuat peraturan wali kotanya sudah sebanyak 23 kali. Ya kan? Kasarnya masa wali kota sudah ganti, Perda belum ganti. Ya kan? Jadi harus kita revisi. Bukan kita ubah secara total, tapi yang mana masih pro rakyat kita perjuangkan, yang mana kurang, maksudnya kurang untuk masyarakat dinikmati fasilitasnya atau pelayanannya, kita harus ubah. Karena peraturan wali kota mau Perda apapun itu harus lebih pro sama masyarakat. Nah, seperti tadi kita bilang di segmen sebelumnya, saya kan pasti akan revisi ini Perda. Dan sekarang kita memang di DPR, khususnya pada bulan 9, bulan 10 dan bulan 11 ini, bulan 9 sekarang kita harus ketok namanya anggaran perubahan. Di Dinas Kesehatan itu sekarang memiliki anggaran kurang lebih 500 sampai 600 miliaran. Ya, kan? Itu harus menyentuh langsung sama masyarakat. Dan di Perda ini juga harus tadi berbicara sama Pak Dokter tentang masalah wabah, tentang masalah mungkin yang kita tidak inginkan ke depannya. Itu harus diatur, karena kalau tiba-tiba terjadi ada masalah bencana kah, atau tidak masalah masyarakat yang tiba-tiba tadi seperti saya bilang sebelumnya, segmen sebelumnya, orang bisa dilayani dengan KTP. Nah, bayangkan kalau tiba-tiba ada bencana, tidak bisa dicari di mana KTP-nya, mana BPJS-nya, nah tiba-tiba dibawa ke rumah sakit manapun, tidak diatur oleh sini. Itu kan hal-hal darurat pun harus kita atur dalam Perda ini, karena kita sekarang adalah manusia akhir zaman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi kita harus memperkirakan dan menjaga di peraturan ini semua harus diatur. Seperti saya bilang, kita di DPR, apalagi kita sekarang sudah masuk tahun ketiga saya di DPR, ini periode pertama saya, itu memang saya sebagai koordinator Komisi D harus memang banyak-banyak melihat anggaran ini kebanyakan pro harus ke masyarakat, ya kan. Di anggaran pokok nanti ini kita harus memperbaiki rumah sakit Dayak. Kenapa? Pernah ada satu telepon masuk pada tengah malam hari itu, yang dimana ada namanya perang kelompok di salah satu daerah di Kota Makassar, dan ternyata di rumah sakit Dayak tidak bisa melayani itu. Bukan menolak pasiennya, karena memang tidak mampu. Di rumah sakit Dayak itu seperti kena busur di mata. Tidak bisa. Karena saya bilang, kalau kayak gitu mendingan Pak Dokter sarankan saya ke rumah sakit mana yang bisa ini anak bisa terselamatkan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit provinsi, karena kita punya koneksi, akhirnya dilayani, ya kan. Tapi ya Allah berkehendak yang lain, tapi alhamdulillah masih bisa tertolong pada hari itu juga. Tapi kan kalau kita punya di rumah sakit sendiri, rumah sakit Dayak, kita bisa benahi. Salah satu pelajaran di situ. Nah, ini kita lebih berfokus untuk bagaimana pelayanan seperti bedah tadi yang saya bilang tidak bisa dilayani rumah sakit Dayak, kita harus siapkan. Karena harus kita menciptakan dokter-dokter spesialis yang masuk di situ. Kalau saya tidak salah sekarang di setiap puskesmas sudah ada dokter-dokter spesialis. Nah, tapi saya bilang pelayanannya setiap hari atau tidak, ternyata juga tidak. Gitu. Nah, ini harus kita pernah di Perda ini harus diatur. Minimal di setiap satu puskesmas harus ada standby 1 kali 24 jam, walaupun berganti-ganti. Di sini kita atur semuanya. Itu yang terima kasih sama Pak Dokter juga, sama teman-teman. Ya, ini Perda harus memang direvisi. Dan saya akan perjuangkan di DPR. Harus sedetail itu karena untuk kepentingan masyarakat Kota Makassar. Baik, luar biasa. Saya kemudian ke Pak Dr. Surahman selaku pengamat kesehatan. Kira-kira indikator dikatakan Perda ini ataupun peraturan daerah ini atau pelayanan kesehatan ini dikatakan berkualitas seperti apa, Pak? Ya, kalau kita bicara tentang kualitas pelayanan, ya, memang sudah ada standar pelayanan minimalnya. Jadi standar pelayanan minimal ini yang kemudian menjadi acuan apakah pelayanan kesehatan itu bermutu, berkualitas atau tidak.
ada hal yang lain yang perlu juga kita lihat, misalnya soal SDM kesehatan kita. Tadi sempat disinggung mengenai dokter, jumlah dokter ya, jumlah perawat. Bagaimana kesejahteraannya misalnya? Apakah di puskesmas itu, di rumah sakit itu masih banyak misalnya yang statusnya honorer misalnya. Nah, yang sampai lebih banyak honorernya yang menangani pasien dibanding yang statusnya misalnya pegawai negeri sipil ya, atau ASN. Misalnya kita mengharapkan mutu yang tinggi, kualitas pelayanan yang baik, tapi kita tidak memperhatikan juga SDM kesehatannya, bagaimana kesejahteraannya mereka. Itu jadi banyak aspek saya kira yang harus kita atur di sini. Nah, makanya kita titipkan ke Pak Dewan untuk melakukan kajian ya, sinkronisasi seluruh peraturan-peraturan yang terkait dengan layanan kesehatan, sehingga nanti Perda kesehatan di Kota Makassar ini bisa menjadi acuan ya bagi daerah-daerah lain. Ya, bahwa memang pemerintah kita berserta DPR-nya betul-betul konsen dengan kepentingan masyarakat kita. Jangan nanti ada masalah seperti tadi, baru kita seperti pemadam kebakaran, terjadi baru mau cari solusi. Jadi memang harus kita persiapkan. Jadi perlu memang kita klasifikasikan mengenai kesehatan ini, misalnya mana aspek pencegahannya, mana aspek pengobatannya. Jadi selain aspek pengobatan, kita tidak boleh juga meninggalkan aspek preventifnya. Misalnya bagaimana agar mencegah tidak ada lagi kejadian demam berdarah misalnya. Nah, tentu dari Dinas Kesehatan di backup oleh anggaran ya, bagaimana program-programnya agar tidak ada orang yang kena DBD misalnya. Ini semua aspek ini penting. Dan saya ingin menyampaikan bahwa masalah kesehatan itu tidak bisa diselesaikan hanya orang kesehatan saja. Harus kolaborasi lintas sektor. Contohnya misalnya penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. Ya. Nanti masyarakatnya sakit, diobati, tapi kita tidak pernah berusaha untuk bagaimana caranya agar dia tidak sakit. Misalnya seperti polusi udara. Itu diatur oleh mungkin SKPD lain yang misalnya kendaraan bermotor, bagaimana memastikan supaya emisinya sesuai dengan standar. Nanti dampaknya masuk ke kesehatan. Misalnya lagi drainase kita ya, airnya pada saat banjir misalnya selokannya tersumbat, itu bukan urusannya Dinas Kesehatan, tapi nanti dampaknya ke kesehatan. Nah, sehingga ini perlu semua kita diskusikan memang dan carikan solusinya. Dan saya kira alhamdulillah ya, Wakil Ketua DPR kita ini saya lihat cukup, atau ya bisa dikatakan punya pemikiran masa depan ya, bagaimana melihat kota ini menjadi lebih baik, salah satunya dari aspek kesehatan. Nah, sehingga kalau saya, Perda ini sudah tidak lagi, kalau bicara teknologi, tidak kompatibel lagi dengan situasi saat ini. Jadi misalnya rujukan peraturan-peraturan di atasnya juga tidak lagi, banyak yang tidak ada ya, seperti undang-undang kesehatan misalnya ya, kemudian perkembangan yang terjadi saat ini misalnya mengenai pandemi COVID-19 seperti apa ya. Nah, itu saya kira kemudian fokus kita sekarang bicara misalnya bagaimana pelayanan ibu hamil ya, pelayanan ibu melahirkan, bagaimana pelayanan bayi, balita ya, lansia ya, bagaimana dengan mereka yang penyakit menular, yang tidak menular. Nah, Indonesia ini kan mengalami namanya double burden disease, jadi kita mengalami beban ganda penyakit. Di sisi lain kita banyak penyakit menular, tapi juga banyak penyakit yang tidak menular, misalnya seperti jantung, stroke. Ini bagaimana mempertahankan mereka ini? Nah, misalnya gerakan masyarakat sehat. Ini di Perda ini perlu diatur, misalnya setiap 6 bulan sekali masyarakat gratis check up. Ya. Jadi bukan hanya bicara tentang pengobatan saja. Misalnya Pak Dewan diingatkan plan misalnya dari puskesmas, Pak Dewan ini sudah cukup 6 bulan ini perlu lagi check up misalnya. Ini perlu inovasi-inovasi layanan seperti itu, sehingga kita tidak jadi pemadam kebakaran, nanti terjadi baru kita kasak kusuk kan. Nah, ini saya kira perlu di diskusi yang
serius yang melibatkan berbagai macam pihak ya, para ahli kesehatan, kemudian masyarakat yang kita ingin bela ya, istilahnya tadi masyarakat miskin, kita klasifikasikan lagi masyarakat miskin yang bagaimana ini. Iya. Banyak kan orang yang tidak punya akses, ya, tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Dari orang dalam. Mungkin saja tidak ada orang dalam. Ada juga akses yang dari sisi fisiknya. Misalnya, pernahkah kita memikirkan bagaimana orang disabilitas itu ke puskesmas? Ya kan? Pernahkah kita memikirkan bagaimana orang tua kita yang tidak bisa jalan kaki lagi ke puskesmas? Itu kan semua hal-hal yang perlu kita angkat ke dalam diskusi yang lebih fokus ya, mengatasi masalahnya. Misalnya disabilitas, anak-anak yang Down syndrome misalnya, ini mereka dilayani oleh siapa? Dan mungkin jumlahnya juga kita tidak tahu ya, berapa jumlahnya di Makassar ini, yang belum lagi yang cacat secara fisik. Jadi banyak hal yang saya kira perlu kita atur. Baik. Sehingga ke depan kota ini betul-betul melindungi masyarakatnya. Nah, salah satu cara melindungi masyarakat adalah membuat peraturan yang nantinya menjadi standar atau acuan kita bersama. Baik. Termasuk Pak Dewan bisa menjadikan dasar untuk misalnya anggarkan itu puskesmas itu, masa tidak ada jalurnya untuk orang disabilitas misalnya. Belum lagi misalnya yang perkembangan terbaru BPJS ya, mendorong agar 2023 nanti tidak ada lagi istilah kelas di rumah sakit. Nah, ini bagaimana kita merespon itu? Standar kelas, jadi misalnya kan selama ini kan kita ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini kelasnya semua disamakan. Ya, jadi tidak ada lagi kelas 3, kelas 1, dan saya kira ini inovasi yang baik saya kira. Bahkan kalau bisa, jangan kalau kita ke rumah sakit itu kan kelihatan kelasnya orang. Iya. Iya. Oh, ini di kelas 3 ini. Jadi ada stratifikasi sosial di rumah sakit. Iya. Ya, Dan itu yang perlu direvisi, Pak. Ya harusnya kan standarnya sama, kan sama-sama kita manusia ini. Iya. Iya. Mau dia tinggal mungkin yang membedakan jenis penyakitnya. Misalnya penyakit menular perlu ruang isolasi khusus ya. Itu seperti itu saya kira, dan bersyukurlah kita ya, saya kira DPR ini diisi oleh anak-anak muda yang punya visi ke depan. Ya, karena kalau anggota DPR kita tidak punya visi ke depan, ya saya kira tidak akan ada inovasi. Dan syukurlah Pak Nurhalin saya kira salah satu representasi anak muda di DPR yang saya sangat tahu ya bahwa beliau ini sangat gelisah dengan mungkin situasi-situasi yang dihadapi oleh masyarakat, dan saya berharap Selebes TV ini mendorong terus ini diskusi-diskusi tentang ini agar kita menemukan solusi yang tepat ke depan.